Halo sahabatku, sahabat Paham yang luar biasa. Senang bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada sesi yang lalu, yaitu tentang vektor di R3. Kali ini kita akan membahas operasi vektor di R3. Sebelum saya lanjut, bagi sahabatku, sahabat Paham, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Mari kita lanjutkan. Operasi vektor di R3. Kita mulai dengan operasi penjumlahan vektor di R3. Pada prinsipnya, penjumlahan vektor di R3, baik secara geometri maupun secara aljabar, konsepnya sama seperti di R2. Misalnya, kalau kita menjumlahkan vektor secara geometri, maka kita menggunakan aturan segitiga ataupun aturan jajar genjang. Ataupun jika vektornya lebih dari 2, kita menggunakan aturan poligon. Semua caranya adalah sama. Demikian juga jika kita menjumlahkan vektor secara aljabar, sama halnya, yaitu dengan menjumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Bedanya di R3, hanya nanti di R3 komponen vektornya itu menjadi 3, yaitu dengan menambahkan komponen Z, atau vektor satuan dari Z itu ada K. Kenapa ada 3? Karena di R3 sumbunya yang saling tegak lurus yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Baik sahabatku, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh 1. Diketahui balok A, B, C, O, E, F, G, H seperti gambar di samping. Dengan demikian, tentukanlah hasil dari vektor BC ditambah vektor OC ditambah vektor CG. Pilihannya adalah vektor BG dan seterusnya. Mari kita jawab. Pertama kita gambar dulu baloknya. Inilah balok A, B, C, O, E, F, G, H. Sekarang kita cari hasil dari BC tambah OC tambah CG. Sekarang kita jumlahkan vektor BC ditambah vektor OC. Perhatikan di sini vektor BC ini sama dengan AU. Maka sekarang vektor BC kita ganti dengan AU. Kita jumlahkan. Nah, sekarang AU ditambah OC ditambah CG. AU ditambah OC berarti hasilnya sama dengan AC. Atau dengan kata lain di sini O dengan O berimpit, maka hasilnya adalah pangkal dengan ujung, berarti AC. Sehingga hasilnya ini adalah AC. Kemudian ditambah dengan CG. Nah, perhatikan AC ditambah dengan CG. Berarti sama dengan dari pangkal ke ujung. Berarti hasilnya sama dengan AG. Karena CG ujungnya adalah G. Atau dengan kata lain, di sini ujung dengan pangkal di sini berimpit, maka hasilnya adalah pangkal dengan ujung, yaitu AG. Sehingga hasilnya adalah vektor AG. Maka pilihannya adalah B. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, sahabatku sudah bisa memahami penjumlahan vektor di R3 secara geometri. Kita lanjut. Pengurangan vektor di R3. Hasil pengurangan dua vektor, yaitu vektor A dikurang vektor B, ini dapat diperoleh dengan mengubah bentuk pengurangan ini menjadi bentuk penjumlahan. Coba lihat penjelasan berikut. Vektor A dikurang vektor B ini dapat ditulis atau ini sama dengan vektor A ditambah dengan min vektor B. Semoga ini bisa dipahami. Vektor min B mempunyai besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Itulah yang dimaksud dengan min vektor B. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Contoh 2. Pada balok ABCO EFGH dapat ditentukan bahwa vektor AB dikurang vektor AU ditambah vektor AH sama dengan A, vektor AE, dan seterusnya. Kita jawab. Pertama kita buat dulu gambarnya. Inilah gambar ruang 3 dimensi dari balok A, B, C, O, E, F, G, H. Sekarang kita akan hitung. Vektor AB dikurang vektor AU ditambah vektor AH.
Ini adalah bentuk pengurangan ini. Sekarang ini kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Sehingga kita dapatkan vektor AB ditambah min vektor AU ditambah vektor AH. Perhatikan, min vektor AU berarti ini sama dengan vektor yang sama berlawanan. Nah, di sini pangkalnya A, karena berlawanan, maka sekarang pangkalannya jadi O. Sehingga min vektor AU berarti itu sama dengan vektor OA. Perhatikan di sini, maka ini dapat kita ganti menjadi vektor AB ditambah vektor OA ditambah vektor AH. Nah, kita lihat dari sini vektor OA ditambah vektor AH. Vektor OA ditambah vektor AH. Berarti hasilnya ini adalah UH. Nah, selanjutnya kita lihat UH ini kita ganti dengan vektor yang bersesuaian. Berarti yang bersesuaian dengan vektor OH supaya sama pangkalnya dengan vektor ujung vektor AB, maka kita buatlah vektor OH itu wakilnya sama dengan vektor BF. Sehingga OH kita ganti dengan BF. Maka AB tambah BF. Untuk menjumlahkan ini kita gunakan metode segitiga. AB ditambah BF sama dengan AF. Sehingga hasilnya adalah AF. Atau dengan cara yang cepat, perhatikan di sini ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua ini sama berimpit, maka hasilnya adalah awal dan akhir. Sehingga hasilnya adalah vektor AF. Semoga sahabat EO paham. Dengan contoh yang kedua ini, kalian sudah bisa memahami pengurangan vektor di R3 secara geometri. Kita lanjutkan. Perkalian vektor dengan skalar di R3. Di sini adalah ruas garis yang mewakili beberapa vektor. Dari sini, misalnya vektor AB ini panjangnya sama dengan vektor BC. Artinya, vektor AB dapat diwakili oleh vektor BC. Atau kalau panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE, maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan dengan menggunakan bilangan skalar. Vektor AE ini sama dengan 4 kali vektor AB. Perhatikan, 1, 2, 3, 4. Arahnya sama. Sehingga vektor AE sama dengan 4 kali vektor AB. Vektor EC sama dengan min 2 kali vektor AB. Perhatikan, EC ke kiri, AB ke kanan. Maka di sini tandanya min. Panjangnya AB sama dengan CD sama dengan DE. Artinya panjang EC sama dengan 2 kali panjang AB. Maka bilangan skalarnya adalah min 2. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Kita lihat selanjutnya AC sama dengan setengah AE. Lihat ini AC, ini AE. Maka dapat dikatakan AC sama dengan setengah AE. Ini kalau kita kali 2, maka ini boleh juga kita sebutkan 2AC sama dengan AE. Selanjutnya, kalau ini kita buat dalam perbandingan, maka AC banding AE ini sama dengan 1:2. Ini sekarang saya perkenalkan bentuk perbandingan supaya kita nanti mudah mempelajari pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Sekarang akan kita lanjutkan dengan penjumlahan, perkalian, dan pengurangan vektor secara aljabar. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dengan vektor di R3 secara aljabar, konsepnya sama dengan di R2. Bedanya kalau kita di R3 menambahkan satu komponen vektor Z atau menambahkan komponen vektor satuan dari vektor Z yaitu vektor K. Untuk lebih mudah memahami, mari langsung kita lihat latihannya. Kita lihat latihan nomor 1. Diketahui vektor A sama dengan 3i tambah 4j kurang 5k, vektor B sama dengan 2i kurang 6j tambah 4k, vektor C sama dengan 5i tambah 3j kurang 3k, tentukanlah hasil dari vektor A ditambah 2 kali vektor B dikurang 3 kali vektor C.
Perhatikan ini penulisan vektor secara basis ya. Jadi vektor A ditulis dalam IJK atau disebut dengan penulisan vektor secara basis. Kita jawab, vektor A ditambah 2 vektor B dikurang 3 vektor C. Vektor A kita masukkan 3I tambah 4J kurang 5K ditambah dengan 2 kali vektor B. Vektor B-nya adalah 2I kurang 6J tambah 6K. Kemudian dikurangi dengan 3 kali vektor C. Vektor C-nya 5I tambah 3J kurang 3K. Selanjutnya mari kita hitung komponen I. 3I tambah 4I, 2 kali 2, tambah 3 kali 5, min 15I. Sekarang komponen J, 4J tambah 2 kali 6, 12J, tambah min 3 kali 3, min 9J. Sekarang komponen K, min 5K, ditambah 2 kali 4, 8K, min 3 kali min 3 sama dengan 9K. Sekarang ini kita jumlahkan. Kita dapatkanlah 3 tambah 4 kurang 15 sama dengan min 8I. Terus hasilnya ini 4 tambah 12 kurang 9 sama dengan 17J. Min 5 tambah 8 tambah 9 sama dengan 12K. Kita lanjutkan latihan nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan 2I tambah 6J kurang 10K dan vektor B sama dengan 4I kurang 5J tambah 6K. Jika vektor C sama dengan vektor A tambah 2 vektor B, tentukanlah panjang vektor C. Mari kita jawab. Vektor C sama dengan vektor A ditambah 2 vektor B. Kita masukkan vektor A, yaitu 2I tambah 6J kurang 10K, ditambah 2 kali vektor B. Vektor B 4I kurang 5J tambah 6K. Ini kita kalikan ke dalam kurung, sehingga kita dapatkan 2 tambah 2 kali 4, 8, jadi 10 vektor I. 6 ditambah 2 kali min 5, min 10, jadi min 4 vektor J. Ini min 10, 2 kali 6 itu sama dengan 12, min 10 tambah 12 sama dengan 2. Sehingga vektor C sama dengan 10I kurang 4J tambah 2K. Sekarang kita cari panjang vektor C. Panjang vektor C adalah akar pangkat 2 dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 10 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 10 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kita hitung. 10 kuadrat 100 tambah 4, min 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4. Ini kita jumlahkan sama dengan 120. Ini kita sederhanakan bentuknya sehingga kita dapatkanlah 120 sama dengan 4 kali 30 sama dengan 2 akar 30. Semoga latihan yang kedua ini sudah semakin kalian pahami. Sekarang kita lanjut dengan latihan yang ketiga. Diketahui koordinat titik A sama dengan 351, B 457, dan koordinat C 454. Jika diketahui 3 kali vektor AB dikurang vektor CD sama dengan 2 kali vektor BD, tentukanlah koordinat vektor D. Mari kita jawab. Langkah pertama, vektor AB kita rubah atau kita buat ke dalam vektor posisi A dan B. Yang ini ke vektor posisi C dan D. Yang ini ke vektor posisi D dan B. Maka sekarang kita dapatkan 3 kali vektor AB berarti vektor B dikurang vektor A. Kemudian CD vektor D dikurang vektor C. BD sama dengan vektor D dikurang vektor B. Ini 3 skalarannya kita kalikan ke dalam kurung. 2 skalarannya kita kalikan ke dalam kurung. Sehingga ini kita dapatkan 3B min 3A min D min jadi tambah C. 2D dikurang 2B. Selanjutnya 2B kita pindahkan ke kiri menjadi 3 tambah 2 ini menjadi 5B. D kita pindahkan ke kanan 2D ditambah D menjadi 3D. Sehingga sekarang kita dapatkan 5B dikurang 3A ditambah C sama dengan 3D. Karena yang mau kita cari adalah vektor D atau vektor posisi dari vektor D dulu, maka ini kita pindahkan ke kiri
Maka kita dapatkanlah sekarang 3D sama dengan kita susun dari A, min 3A ditambah 5B ditambah C. Selanjutnya kita masukkan komponen vektor A. Perhatikan di sini, titik A sama dengan 3, 5, 1. Vektor posisi dari titik A adalah vektor A. Maka otomatis sekarang komponen vektor A adalah 3, 5, 1. Komponen vektor B 4, 5, 7. Komponen vektor C adalah 4, 5, 4. Komponennya kita masukkan ke A, B, dan C. Sekarang kita dapatkan 3 vektor D sama dengan min 3 komponen vektor A, 3, 5, 1, tambah 5 komponen vektor B, 4, 5, 7, tambah komponen vektor C, 4, 5, 4. Sekarang min 3 sebagai skalar kalikan ke komponennya, 5 sebagai skalar kalikan ke orang komponennya. Sehingga kita dapatkan min 3 kali 3, min 9, min 3 kali 5, min 15, min 3 kali 1, min 3. 5 kali 4, 20, 5 kali 5, 25, 5 kali 7, 35. Sekarang kita jumlahkan komponen vektor yang bersesuaian, yaitu min 9 tambah 20 tambah 4, sehingga kita dapatkan hasilnya ini adalah 15, min 15 tambah 25 tambah 5, hasilnya adalah 15, min 3 tambah 35 tambah 4, hasilnya adalah 36. Sekarang kita cari vektor posisi D. Sehingga kita dapatkanlah vektor posisi D sama dengan 1/3 kali jumlah komponen-komponen yang tadi. Nah, sekarang skalarnya ini ada 1/3, kalikan ke dalam kurung. 1/3 kali 15, 1/3 kali 15, 1/3 kali 36. Maka kita dapatkanlah 5, 5, 12. Nah, misalkan vektor D kita tulis dalam bentuk vektor basis, maka vektor D adalah 5i tambah 5j tambah 12k. Selanjutnya yang ditanya adalah koordinat D. Sahabatku, maka koordinat titik D adalah 5,5,12. Semoga dengan latihan yang ketiga ini, kalian sudah bisa memahami operasi pada vektor di R3. Supaya kalian bisa lebih paham, di sini saya kasih satu contoh untuk latihan, silahkan dikerjakan. Jika sudah kamu kerjakan, silahkan tulis atau isi jawabanmu di kolom komentar, atau boleh kirimkan jawabanmu ke nomor WA, yaitu 0852 15 18 18 19. Semoga penjelasan kita kali ini tentang operasi vektor di R3 dapat kalian pahami dan dapat membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi vektor di R3. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.